hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan? Jadi, gue pernah dideketin cowok tahun 2020 sampai tahun 2021 pertengahan. Ceritanya, itu cowok tuh ngedeketin gue secara agresif. Kayak prinsip dia tuh, gue harus mau sama dia gitu. Lu pokoknya harus mau sama gue. Sampai dia tuh yang ngechatin gue terus. Kan kalau kayak gitu cewek bakalan risih ya. Kalau gue sih risih ya, nggak tahu kalau cewek yang lain. Kayak dia tuh ngedeketin gue nggak pelan-pelan gitu. Dan dia kan ngefollow gue juga di Instagram. Tapi pernah gue remove karena ada satu hal yang bikin gue nggak nyaman. Karena gue tuh ngepost apapun di Instastory gue tuh dia komenin terus gitu. Kayak risih banget gue. Sampai akhirnya di 2021 awal sekitar bulan Februari Maret itu kan dia ulang tahun. Gue lihat dari Instastory-nya dan gue nggak ngucapin gitu. Tapi tiba-tiba dia tuh nge-DM gue, Sif, ayo lo mau pergi nggak sama gue? Itu sebenarnya dia bukan pertama kali ngajak gue, tapi udah berkali-kali ngajak gue, tapi guanya nggak mau karena gue takut sama dia. Karena tuh dia tuh kayak gitu loh. Gue tuh paling nggak bisa pergi sama cowok yang gue kayaknya belum merasa nyambung deh sama dia. Gue tuh nggak bisa pergi sama cowok yang kayak gitu. Gue harus nyambung dulu, baru gue bisa pergi sama dia gitu. Singkat cerita, ya udahlah gue menghargai dia. Terus dia bilang kayak gini, gue traktir deh, kan gue ulang tahun. Dia bilang kayak gitu ya. Walaupun dia nggak mau traktir gue pun nggak apa-apa gitu. Pas ketemu di salah satu cafe nih di Bintaro, gue kayak, lu mau pesen apa? Ya udah nih, kita pesen berdua. Dan lu tahu nih, pas bayar, dia tuh kayak orang bingung gitu loh, dan gak ngeluarin dompetnya sama sekali. Kayak gue bingung kan, ini orang mau gimana sih gitu. Padahal sebelum pergi dia tuh bilang dia mau nraktir gue gitu, pas di chat, pas di DM. Tapi ternyata pas di depan kasir itu tuh dia tuh gak ngeluarin dompet sama sekali. Dan akhirnya gue yang bayar. Dan lu tahu, sampai duduk nih, itu tuh dia kayak orang kesemsem, kayak orang salting gitu loh di depan gue. Dan aduh, gue tuh udah pengen pulang rasanya, tau gak sih. Terus akhirnya gue pulang, gue minta anterin pulang, dan akhirnya gue blok. Dan lu tahu di chat dia ngomong apa? Di chat dia ngomong, aduh maaf ya kok jadi lu yang bayarin. Kaget banget, rame. Dan ada beberapa yang minta part 2. Jadi gue bikin ini part 2-nya. Gak tahu bodo amat mau FYP apa enggak, tapi gue cuma pengen sharing aja ke kalian. Jadi tadi ada yang komen juga kenapa mau ketemu gitu, padahal tadinya nggak mau ketemu. Nah gue itu sebenarnya lebih ke menghargai dia aja, karena dia ini udah 1 tahun nyoba buat deket sama gue, tapi guanya nggak pernah ngasih lampu hijau ke dia. Nah gue kasih nih kesempatan ke dia buat ketemu sama gue, buat kayak face to face sama gue, ngobrol kayak ya udah kayak PDKT sewajarnya aja gitu, ngobrol apa yang lu mau tanya ke gue gitu. Nah terus cerita. Nah sebenarnya kenapa gue bisa ilfeel sama dia cuma gara-gara duit nongkrong di kafe doang. Sebenarnya tuh nggak cuma gara-gara itu, tapi nih ya kan pertama dia gue yang bayarin nih, kopinya dia gue yang bayarin. Gue sih nggak apa-apa 50.000, 60.000. Tapi lu mikir gak sih di mana sih harga diri seorang cowok gitu? Lu yang ngajakin gue keluar, lu yang ngajakin gue jalan, lu yang bilang lu yang mau nraktir gue. Tapi ternyata ada kenyataannya nih, gue yang bayarin gitu. Gue sih malu ya. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, 50.000, 60.000 bayarin dia, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu tahu nih pas duduk di meja nih, dia tuh sempat bilang kayak gini ke gue, lu cantik banget sih. Sumpah itu tuh kayak bikin gue kaget banget. Gue tuh udah berapa kali first date sama cowok, tapi tuh cowok nggak ada yang berani sefrontal itu. Pas pertama kali ketemu langsung ngomong, lu cantik banget sih gitu. Gue langsung kayak apaan sih gitu kan. Terus yang ketiga, itu kan yang kedua. Yang ketiga, gara-gara kan di video sebelumnya gue bilang nih cowok saltingan mulu. Iya nih cowok saltingan mulu. Jadi itu tuh sekitar 1,5 jam 2 jam. Itu tuh benar-benar nggak ngobrol yang intens gitu loh. Tapi tuh gue malah nontonin dia kelakuan saltingnya dia gitu. Dia tuh kayak senyum-senyum gitu loh. Bayangin dong lu jadi gue kayak gimana. Terus abis itu ada lagi yang bikin gue ilfeel. Ini sebenarnya gue bukan yang menjudge orang-orang yang giginya kurang rapih ya, tapi dia ini ternyata emang termasuk orang yang giginya kurang rapih. Tapi dia emang pakai behel gitu, lagi proses gitu kan. Tapi kenapa gue ilfeel cuma gara-gara gigi?
nih, jadi tuh pas dia salting kan dia kayak senyum-senyum gitu kan ke gua gitu, kan duduknya depan-depan. Dia tuh bener-bener yang kayak cengir. Lu bayangin apa jadi gua kayak gimana? Gua malu banget anjir. Terus habis itu, gue langsung nge-PC temen gue kan, aduh kayaknya gue pengen pulang aja deh. Tapi itu sebenarnya gue gak bilang kalau gue lagi first date ke temen gue. Gue cuma bilang, gue lagi di luar gini. Terus gue tiba-tiba bilang ke temen gue, aduh kayaknya gue pengen pulang aja deh, lu lagi di mana? Gue samperin lu ya. Gue sampai bilang kayak gitu ke temen gue karena gue saking gak nyamannya sama di cowok gitu. Terus habis itu, setelah 1 jam setengah nih, itu gue bentar banget ketemu sama dia. Gue bilang, dia bilang kayak gini, mau pulang gitu. Iya, gue jawab iya, gue pengen pulang gitu. Terus lu tau gak dia jawab apa? Yakin mau pulang? Gak mau kemana dulu gitu jalan-jalan? Heh, lu bayangin, kelakuan lu aja udah bikin gue kayak astaga. Aduh, gue sumpah, gue mohon maaf banget sama orangnya kalau misalnya videonya ini sampai ke dia, tapi kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih dia bukan anak yang main TikTok gitu. Terus habis itu gue bilang sama dia, enggak usah kemana-mana, gue pengen pulang aja kayak gitu. Terus habis itu dia nawarin, oh lu mau gue anterin pulang? Ya gue udah mati ya menurut lo gitu. Terus akhirnya gue dianterin pulang, tapi gue nggak minta turunin di dekat rumah gue. Gue tuh minta turunin jauh dari rumah gue. Habis itu gue naik gojek pulang ke rumah. Dan setelah itu dia masih mencoba ngechatin gue, tapi itu dia kayak ada rasa bersalah gitu loh sama gue. Tapi gue kayak ya udahlah, udah tau dia kayak gitu, ya udah nggak usah dilanjut lagi. Tapi dia masih berusaha setelah itu.